Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu Fatimah, BP 19160025 dari jurusan S1 Farmasi Universitas Dharma Andalas. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Fikriyanti, BP 19160005 dari jurusan S1 Farmasi Universitas Dharma Andalas. Yang kedua, Nurul Hidayanti, BP 19160014 dari jurusan S1 Farmasi Universitas Dharma Andalas. Dan yang ketiga, Trisha Juwita Haimi, BP 19160022 dari jurusan Farmasi Universitas Dharma Andalas. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan saran mengenai suatu masalah yang akan diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Terima kasih. Baiklah, saya Trisha Juwita Haimi dari BP 19160022 ingin melanjutkan penjelasan dari Sri Ayu Fatimah tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang menyajikan hasil temuan atau penelitian yang dilakukan sang penulis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta atau observasi, eksperimen, kajian, pustaka. Jenis karya ilmiah terbagi 7, yaitu yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada. Yang kedua adalah artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Selanjutnya skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Dan yang keempat, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalami dan disertai presentasi pada seminar. Dan yang kelima, paper. Paper untuk makalah di kalangan mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalami dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh atau yang terakhir, disertai atau diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret atau gaya bahasa yang formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidak sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Cirinya adalah yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa yang formal dan populer. Keempat, mementingkan diri sang penulis. Kelima, melebihkan sesuatu. 6. Usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Ini akan membahas tentang karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan menggunakan gaya bahasa yang populer. Ciri-cirinya yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Dan yang terakhir, penyajian dibarengi dengan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriyanti, nomor WP 19160005. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Trisha Juwita Haimi, yaitu tentang contoh dari karya ilmiah. Mungkin bagi Anda karya tulis bukanlah hal yang asing. Sebenarnya ada dua jenis karya
tulis. Ada karya tulis ilmiah dan ada karya tulis non-ilmiah. Lalu apa bedanya? Tentu saja berbeda pada fakta yang dimuat, karena karya tulis ilmiah ini dibuat dari hasil penelitian secara ilmiah. Jadi, sudah pasti isinya merupakan fakta dan tidak bisa diubah kebenarannya. Biasanya, karya tulis ilmiah berupa gagasan ilmiah maupun hasil penelitian. Tentunya jika Anda menulis karya tulis ilmiah harus benar, mulai dari format hingga tata bahasa. Apalagi jika kategori berbeda, maka isi dari karya tulis ilmiah juga menyesuaikan. Oleh karena itu, Anda perlu tahu contoh karya ilmiah yang benar berikut ini. Baiklah, saya akan menunjukkan contoh dari karya ilmiah. Sebelum saya memberi contoh dari karya ilmiah, sebaiknya kita harus tahu apa saja yang harus ada di dalam isi karya ilmiah tersebut. Yang pertama, membuat judul karya ilmiah. Yang kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang terakhir yaitu diberi daftar pustaka. Baiklah, langsung saja saya memberikan contoh. Ini contoh dari karya ilmiah berupa makalah yang berjudul Kebijakan Fiskal. Slide kedua terdiri dari kata pengantar. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Langsung saja ke bab 2, yaitu yang terdiri dari dasar teori. Selanjutnya bab 3 terdiri dari pembahasan, pengertian dari judul, kebijakan fiskal, yang selanjutnya tujuan dari kebijakan fiskal, selanjutnya fungsi kebijakan fiskal, dan peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Dan bab keempat terakhir penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baiklah, itu contoh dari karya ilmiah yang berupa makalah. Langsung saja kepada pembaca materi selanjutnya, Nurul Hidayanti. Terima kasih. Nanti BP 19160014 ingin melanjutkan penjelasan dari Figrianti, di mana menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang memuat sistematika, diksi atau pilihan kata, ejaan, kata hubung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika dulu. Sistematika yang karya ilmiahnya terbagi atas ada A. Bagian pembuka, 1. Halaman sampul, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan, 4. Abstraksi, 5. Kata pengantar, 6. Daftar isi, 7. Daftar, tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. B. Bagian isi. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam definisi istilah, yang ketujuh hipotesis. Bab 2-nya berisi kajian pustaka atau landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data, yang keenam desain penelitian. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. C. Bagian akhir. Ada daftar pustaka, lampiran, biodata penelitian. Karya ilmiah, kata baku dan formal, karya semi ilmiah, kata formal yang dimengerti semua kalangan atau bahasa populer.
karya non-ilmiah kata formal tetapi tidak sebaku karya ilmiah. Karya non-ilmiah, yang pertama judul, yang kedua abstrak dan kata kunci, yang ketiga pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang keempat pembahasan yang berisi kajian literatur, pembandingan pemikiran, analisis, dan pengembangan konsep. Yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Perbedaan ejaannya, karya ilmiah sesuai dengan EYD, karya semi-ilmiah sesuai dengan EYD dan menggunakan kata populer atau dimengerti masyarakat umum. Karya non-ilmiah sesuai EYD tetapi tidak terlalu baku atau resmi dan fiksi. Ketika karya ilmiah terbagi atas 5, A. Judul, B. Nama penulis, C. Pendahuluan, D. Isi, E. Penutup. Perbedaan kata hubungnya, karya ilmiah subordinatif, karya semi-ilmiah koordinatif, karya non-ilmiah koleratif. Nah, selanjutnya persamaan ejaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah adalah mereka mempunyai ejaan yang telah disempurnakan. Nah, yang terakhir kata hubung. Persamaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiahnya pada ketiganya memiliki